Apa yang kalian bicarakan kenapa bisik-bisik gitu? Ini loh Momi katanya Dedi nyuruh Momi kali Dedi balu aja. Ucap Aaron seenaknya. Darren melotot, membungkam mulut pria kecil itu saat akan kembali mengeluarkan suaranya. Aaron memukul-mukul kecil tangan Darren. Ih Dedi, kenapa tutup mulut Alon kalau Alon abis nafas telus mati gimana? Ucapnya lagi dengan mata yang melotot kesal pada Darren. Sudahlah, kalian jangan bertengkar lagi. Sienna heran dengan tingkah kedua pria itu, awalnya mereka begitu lengket satu sama lain tapi entah kenapa sekarang menjadi sering bertengkar bahkan hanya untuk masalah sepele. Dasar Tom and Jerry, ucap Sienna dengan nada kesalnya. Alon mau jadi Tomnya Momi biar Dedi yang jadi jelinya. Enggak, Dedi yang jadi Tom lagian badan Dedi lebih besar darimu jadi Dedi yang pantas jadi Tom. Alon yang jadi Tomnya Dedi. Sudahlah kalian ini ribut terus bikin aku pusing saja. Kalau seperti ini terus aku benar-benar akan memisahkan kalian dan nggak akan mempertemukan kalian lagi. Ancam Sienna. Ih Momi kok ngomongnya gitu, nggak baik loh Momi. Ucap Aaron yang kini sudah memeluk erat leher Darren, ia takut kalau Sienna akan benar-benar memisahkannya dan Darren. 2 minggu sejak kepergian Darren, Sienna sudah mulai syuting film terbarunya dengan Aaron yang selalu ikut dengannya. Wanita itu tak pernah meninggalkan Aaron di rumah karena takut pria kecil itu merasa bosan dan kesepian. Momi, Dedi kapan baliknya? Momi nggak tahu sayang, nanti kalau Dedi telepon kamu tanyakan saja. Momi kalau besar nanti Alon mau jadi seperti Dedi. Kenapa? Pekerjaan Dedi kan sibuk terus nggak menyenangkan lagi. Tapi Alon mau jadi seperti Dedi biar kelen. Sienna mengernyit, entahlah dia kurang paham dengan ucapan pria kecil itu. Momi kata Caca Dedi Alon itu kelen. Ucap Aaron lagi membuat Sienna kecicikan. Pria kecilnya itu sepertinya sedang tertarik pada seorang wanita. Caca siapa sayang? Caca Momi, anak Tante Mona yang rumahnya tak jauh dari sini. Asteris. Momi telepon Dedi lagi. Rengek Aaron, pasalnya dari kemarin sore ponsel Darren sama sekali tak bisa dihubungi, pria itu juga sama sekali tak memberi kabar pada mereka. Tidur dong sayang, besok kita coba hubungi Dedi lagi. Ucap Sienna menenangkan Aaron. Wanita itu mengelus lembut punggung Aaron hingga pria kecil itu tertidur. Pagi harinya, Sienna tersenyum melihat wajah Aaron yang masih terlelap dengan begitu menggemaskan, tapi kenapa bagian perutnya terasa berat, padahal kaki Aaron sangat kecil. Dengan pelan Sienna menyingkirkan kaki Aaron, membalik badannya. Astaga pria ini, ucap Sienna melihat Darren yang masih terlelap di sampingnya dengan tangan dan kakinya yang melingkar di tubuh Sienna. Darren bangunlah, aku harus mandi dan berangkat syuting. Ucap Sienna dengan tangan yang mulai menyingkirkan tangan dan kaki Darren dari tubuhnya. Sebentar saja, aku kangen banget sama kamu. Ucap Darren mempererat pelukan. Darren lepaskan, nanti aku telat. Ucapnya masih berusaha melepaskan pelukan Darren. Hua, hiks, Dedi jahat. Ucap Aaron yang kini bangun dan memukul kecil Darren. Kamu kenapa sayang? Tanya Sienna dan Darren bersamaan. Alon pikir Dedi malah telus nggak mau balik lagi. Loh kok mikirnya gitu sih sayang? Tanya Darren yang kini sudah memeluk Aaron, pria itu mengelus belakang kepala Aaron dengan sayang. Dedi nggak mungkin ninggalin Aaron lagi, Dedi kan udah pamit buat kerja. Iya tapi Alon tak bisa hubungin Dedi. Oke, Dedi minta maaf ya Dedi salah. Ucapnya mencium puncak kepala Aaron. Oke Alon maafin Dedi tapi lain kali no way. Aaron mengangkat jari telunjuknya dan menggerakkannya ke kanan dan kiri. Laganya udah kayak orang besar aja. Sienna menggeleng lalu masuk ke kamar mandi. Asteris. Kamu ngapain ikut sih? Tanya Sienna pada Darren yang kini duduk santai di dalam mobilnya dengan Aaron yang duduk di pangkuannya. Katanya Dedi mau jagain Alon Momi. Ucap Aaron mengedipkan satu matanya pada Darren, Sienna yang melihatnya menjadi sedikit curiga, entah apa lagi yang direncanakan kedua pria itu. Asteris. Sienna menyapa semua staf yang ada di lokasi syuting sambil tersenyum sedang Darren dan Aaron hanya memperlihatkan tatapan datarnya, tak punya niat sama sekali untuk menyapa siapapun. Apa kau bisa sedikit tersenyum? Sepertinya mereka takut melihatmu, bisik Sienna dengan nada geram, ia merasa tak enak membawa Darren yang sepertinya membuat beberapa staf merasa tak nyaman. Jangan melihat mereka dengan wajah seperti itu Darren, kalau tidak aku benar-benar akan mengusirmu dari sini. Bisik Sienna lagi, kau juga. Tersenyumlah, ucapnya pada Aaron yang menampilkan ekspresi yang sama dengan sang Dedi. Dedi itu om yang kemarin ajak Momi ngobrol.
Ucap Aaron mengadu dan menunjuk satu pria yang sedang berjalan mendekati Sienna. Darren terus memperhatikan interaksi Sienna dan pria itu. Kenapa dari tadi lihatin aku? Aku kerja ya, jangan bikin masalah yang tidak-tidak. Ucap Sienna memperingatkan. Ya aku tahu kamu kerja makanya aku merhatiin kamu. Kamu cantik banget soalnya kalau lagi serius gitu. Udah pintar gombal ya kamu sekarang. Siapa yang gombal sih, orang kenyataannya gitu, iya kan Ar? Tanya Darren yang langsung mendapat anggukan kepala dari Aaron. Iya, kata olang-olang, Mommy Alon itu cantik banget, nggak seperti Daddy yang wajahnya pas-pasan. Ucap Aaron yang membuat Sienna tertawa. Entah dari mana pikiran Aaron itu, tapi Sienna cukup terhibur mendengarnya. Memangnya siapa lagi yang bisa dengan gampangnya menghina seorang Darren Hassel kalau bukan putranya sendiri? Kamu ya yang suruh Aaron ngomong gitu. Tuduh Darren pada Sienna, sedang yang dituduh masih aja cekikikan. Udah terima aja. Itu kan penilaian putramu, jadi hasilnya udah pasti akurat, iya kan sayang? Tanya Sienna yang langsung diangguki Aaron. Iya beneran Daddy, Alon nggak bohong, Daddy tuh tampannya masih jauh di bawah Alon, ucapnya dengan penuh keseriusan. Sienna tertawa dengan keras membuat beberapa orang melihatnya. Menurut pandangan orang lain, keluarga kecil itu terlihat sangat sempurna dan bahagia. Bagaimana tidak, Darren adalah seorang pengusaha muda yang sangat terkenal. Sienna juga merupakan aktris terkenal serta mereka memiliki seorang putra yang begitu menggemaskan. Nanti malam kamu ajak Mommy untuk tidur bertiga lagi ya, biar Mommy sama Daddy cepat baikan. Ucap Darren memberikan hasutannya pada sang putra. Memangnya Mommy sama Daddy malahan? Enggaklah, Mommy sama Daddy nggak marahan kok. Ya udah kalau gitu Daddy tidurna sama Alon aja, soalnya Alon kangen mau tidur di kamar Alon. Tumben nih anak nggak bisa diajak kerjasama. Guman Darren kembali memutar otak untuk mencari alasan. Aaron, mau nggak kita terus tinggal bertiga? Aaron mengangguk. Kalau gitu Aaron harus minta Mommy buat bobo bareng Daddy biar nanti Mommy nggak ngusir Daddy. Alon mau tinggal sama Mommy, Daddy telus. Makanya kamu ikut saran Daddy ya. Ucapnya dengan senyum kemenangan, kata orang taklukin anaknya dulu dan kau akan mendapat ibunya, kamu kenapa ikut turun? Ucap Sienna begitu mereka tiba di depan rumah Sienna. Ya masuklah, emang mau ngapain lagi? Nggak usah, besok aja udah malam ini, lagian hotel tempatmu menginap nggak jauh kan dari sini. Hotelnya penuh jadi aku nggak nginap di sana. Ucapnya cuek, mengambil alih Aaron yang sudah tertidur dalam gendongan Sienna. Malam ini rencananya gagal total karena Aaron yang sudah keburu tidur. Asteris. Kamu kenapa kesini? Tanya Sienna melihat Darren dari pantulan cermin sedang dirinya sibuk membersihkan makeup yang hampir seharian menempel di wajahnya. Perlu bantuan nggak? Tanya Darren mendekat. Nggak, mending kamu keluar aja deh, aku udah ngantuk banget mau tidur. Ucapnya yang kini berdiri dan mendorong kecil punggung Darren agar keluar dari kamarnya. Mau ditemani nggak? Nggak Darren, ucap Sienna dengan nada malasnya. Emangnya kamu nggak takut apa tidur sendiri? Kalau ada setannya gimana? Udah biasa. Lagian di sini nggak ada setan, kalaupun ada yang harus ditakuti itu bukan setan tapi kamu. Ucapnya lalu kembali mendorong Darren hingga keluar kamarnya. Sienna ingin mengunci pintu tapi kaki Darren sudah lebih dulu berada di sela pintu. Mau apa lagi Darren? Aku capek. Ucap Sienna dengan nada lembut namun penuh penekanan. Ya udah kalau capek kamu tidur aja, aku cuman mau numpang buang air bentar kok. Ucapnya langsung mendorong pintu kamar Sienna dan dengan langkah cepat masuk ke dalam kamar mandi. Sienna tak punya tenaga lagi untuk berdebat atau bertengkar dengan Darren. Saat ini tubuhnya benar-benar lelah dan butuh istirahat. Kalau diibaratkan baterai ponsel, mungkin sekarang energi Sienna hanya tersisa 5%. Sementara Darren menempelkan telinganya di pintu kamar mandi, memperkuat pendengaran untuk mengetahui apa yang dilakukan Sienna. Apa wanita itu sedang mengomel atau keluar nggak ya? Tanya Darren pada dirinya sendiri, melihat jam pada pergelangan tangannya. Sepertinya baru 5 menit berlalu. Ia mengurungkan niatnya untuk keluar karena tak ingin Sienna mengusirnya dari kamar itu. Darren terus melihat jam di pergelangan tangannya. Akhirnya 1 jam terlewati. Pria itu kembali menempelkan telinganya di pintu, mencoba mendengar suara dari luar kamar mandi. Sudah tidur belum ya? Lebih amannya tambah 1 jam lagi deh. Ucap Darren memutuskan. 1 jam kemudian, dengan pelan Darren membuka pintu kamar mandi. Seperti seorang pencuri ia mengendap-endap menghampiri ranjang Sienna. Yes, teriaknya dalam hati saat melihat Sienna sudah terlelap. Perlahan tapi pasti Darren naik ke atas ranjang, mencari posisi tidur yang bagus agar tak mengganggu tidur Sienna. Dengan pelan Darren menarik tubuh Sienna ke dalam pelukannya. Wanita itu sedikit menggeliat dan akhirnya memperlakukan Darren seperti duling.
tangannya dilingkarkan di perut Darren dengan kakinya tepat berada di atas paha Darren. Seperti biasa, Darren tak langsung tidur. Pria itu kini memiliki kegiatan yang disukainya yaitu melihat dan memperhatikan wajah Sienna kalau wanita itu sedang tertidur lelap. Senyum tak pernah pudar dari wajahnya, tangannya beberapa kali mengelus rambut Sienna, bibirnya beberapa kali mengecup puncak kepala Sienna. Darren bersyukur karena Sienna merupakan tipe yang sulit untuk bangun kalau sudah tertidur. Aku tahu kamu belum bisa menerimaku lagi tapi terima kasih karena tidak melarangku berada di dekatmu. Ucapnya lalu perlahan memejamkan matanya. Pagi sekali, pukul 4 dini hari, Darren bangun dari tidurnya. Pria itu terlebih dulu mengecup kening Sienna sebelum keluar dari kamar itu dan kembali ke kamar Aaron. Semalam kamu tidur di mana? Tanya Sienna. Sekarang ketiganya sudah duduk di meja makan untuk melakukan rutinitas sarapan pagi. Di kamar Aaron, memangnya kenapa? Tanya Darren dengan santainya. Sienna mengangguk kecil dan kembali fokus pada sarapannya sedang Darren tersenyum tipis melirik Sienna sekilas. Dedi itu punya Alon, protes Aaron saat Darren mengambil sepotong daging dari piringnya. Astaga kau ini kenapa pelit sekali sih? Bukan pelit Dedi tapi Dedi udah punya di piring Dedi jadi kenapa ambil punya Alon? Kalau Alon nggak kenyang nanti Alon kelaparan nah kalau Alon kelaparan nanti Alon bisa sakit dan kurang konsentrasi. Emang Dedi mau Alon sakit, nggak kan? Jadi jangan ambil punya Alon, oke. Ucapnya panjang lebar membuat Darren melongo karena memang dia belum terlalu banyak tahu tentang putra kecilnya itu sedang Sienna hanya tersenyum dengan kepala yang digelengkan. Sudah teruskan sarapan kalian. Ucap Sienna kalau nggak gitu kemungkinan perdebatan itu menjadi panjang, karena ia sangat tahu sikap kedua pria itu. Bahkan menurut Sienna Aaron kalau diikutkan lomba debat dengan orang dewasa pun maka orang dewasa akan kalah darinya. Pria kecil itu selalu punya banyak kata untuk mengalahkan lawan bicaranya. Wah Alon mau jadi seperti itu nanti kalau besar. Ucap Aaron heboh menunjuk layar TV yang menampilkan seorang pria tampan yang sedang duduk di meja kerjanya dengan beberapa dokumen di atas mejanya. Dedi juga kerjanya gitu. Ucap Darren dengan nada sombongnya. Sienna hanya melirik sekilas pada dua pria itu dengan kepala yang digelengkan lalu kembali melihat layar ponselnya. Masa sih? Tapi tetap beda Dedi. Aaron menunjuk layar TV. Pria itu tampan seperti Alon sedang Dedi kan wajahnya pas-pasan. Aish kau selalu saja mengatakan wajah Dedi pas-pasan, kau tahu itu adalah argumen yang salah karena di luar sana begitu banyak wanita yang tergila-gila pada Dedi. Itu karena Dedi kaya aja. Ucap Aaron dengan santainya membuat Sienna tertawa keras. Pria kecilnya itu benar-benar luar biasa, pikirannya bahkan selangkah lebih maju dari anak-anak seumurannya. Aduh anak Momi kok pintar banget sih. Ucap Sienna mencium pipi kanan dan kiri Aaron sedang di samping Aaron. Darren masih tak terima dengan ucapan putranya itu. Sepanjang hidupnya untuk pertama kalinya ia mendengar ucapan itu dan lucunya ucapan itu keluar dari mulut putranya sendiri. Kau kenapa? Kenapa wajahmu sesenang itu? Apa kau sangat bahagia karena melihatku yang terus dihina oleh putraku sendiri? Tanya Darren mendekatkan dirinya pada Sienna. Kua bicara apa sih? Mana ada seperti itu? Ucap Sienna membela diri. Teteteriting. Pembicaraan mereka terhenti saat mendengar dering telepon dari ponsel Sienna. Halo iya ma, ucap Sienna begitu mengangkat panggilan telepon. Mama di bandara sekarang, kenapa nggak kasih tahu Sienna dulu kalau mau datang? Ucap Sienna kaget, wanita itu sampai berdiri dari duduknya. Baiklah Sienna akan bersiap untuk menjemput mama. Ucapnya lalu menutup panggilan telepon. Melirik Darren yang duduk di sampingnya yang juga sedang melihatnya. Darren sebaiknya kau pulang sekarang. Ucapnya menarik pergelangan tangan Darren. Lo pulang kemana? Aku kan sudah bilang mau menginap di sini soalnya hotelnya pada penuh. Kau kira aku bodoh? Mana mungkin semua hotel penuh di saat yang bersamaan, sekarang kau pulanglah.